Ganjar Pranowo kesal dibully oleh masyarakat karena menelpon PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan sekdanya Joko saat belusukan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian di dalam sesi tanya jawab dengan wartawan pada Senin 26 Juni 2023, tampak raut wajah Ganjar kesal ketika membela diri dari bulian masyarakat itu. Apa yang dilakukannya yakni menelpon Pemprov DKI Jakarta pada saat berada di Tanjung Priok, menurut Ganjar adalah hal yang biasa. Apalagi PLT Gubernur DKI dan juga sekdanya juga merupakan temannya Pak Ganjar, sehingga menurutnya hal itu hal yang biasa. Apa yang dilakukan Ganjar saat berada di Pasar Tanjung Priok diakuinya juga dilakukannya saat belusukan di Semarang serta di Bekasi. Oke, baiklah. Sekarang begini, kira-kira apa Pak Ganjar sanggup melakukan hal yang sama ke daerah lain yang bukan Pulau Jawa? Misalnya di Sumatera. Atau coba Bapak belusukan ke Sumatera Barat atau ke daerah Papua sana. Sanggupkah Pak Ganjar menelpon pejabat daerah di sana menyampaikan keluhan warga seperti yang Bapak lakukan di DKI Jakarta? Ya jelas Bapak berani menelpon Gubernur DKI Jakarta dan sekdanya. Teman Bapak ya kan? Apalagi Pak Heru Budi itu, orang yang pernah berada di pemerintahan Jokowi. Terus wali kota Semarang, namanya Mbak Ita. Ya beranilah Bapak menelpon dia, secara dia kadernya PDIP. Terus wali kota Bekasi, Tri Adianto, orang PDIP juga ya kan? Wajar Bapak berani menelpon dia. Lalu wajarkah masyarakat heran dengan aksi Pak Ganjar ini? Menurut saya wajar. Gubernur Jawa Tengah ngurus DKI Jakarta. Bapak itu belum presiden, masih calon. Salah, calon pun juga belum, masih bakal calon presiden. Sekarang gini aja, Pak Ganjar coba belusukan ke daerah lain yang pimpinannya bukan satu kapal dengan Bapak, atau yang secara pribadi tidak punya kedekatan dengan Pak Ganjar, atau yang daerahnya yang dipimpin oleh orang yang partainya tidak berkoalisi dengan partai Bapak yakni PDIP. Beranikah Pak Ganjar melakukan hal yang sama seperti saat belusukan di Jakarta, Semarang, dan Bekasi itu? Ayo Pak, kami tunggu aksi Bapak. Capres Ganjar Pranowo dibully netizen akibat menelpon PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono saat kunjungannya ke Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara. Perilakunya dianggap berlebihan karena berlagak seperti seorang presiden oleh sebagian orang. Ganjar mengaku heran kenapa dibully karena menganggap masalah ini soal pelayanan publik biasa. Menanggapi kasus ini, Presiden Jokowi enggan menjawab dan melempar untuk ditanyakan ke PJ Gubernur DKI Heru Budi. Namun ketika dikunjungi, Heru hanya memberikan senyuman dan langsung pergi. Politikus PDI Perjuangan Adiana Pitupulu menyebut tindakan ini memang sudah seharusnya dilakukan oleh Ganjar sebagai bagian dari menyampaikan aspirasi rakyat. Namun pengamat politik dari UMN Silvanus Alvin menilai perilaku Ganjar punya tujuan politis yang kuat dalam menghadapi Pilpres 2024. Menurutnya untuk memenangkan Pilpres, Ganjar harus mengambil hati masyarakat Jakarta, mengingat Anies merupakan mantan gubernur di sana. Berdasarkan informasi, Ganjar menelpon Heru untuk menyampaikan keluhan pedagang Pasar Anyar terkait biaya retribusi bulanan dan pasar yang sepi. Ganjar Pranowo tiba-tiba telepon PJ Gubernur Heru usai belusukan ke Pasar Priok. Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo belusukan ke Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 24 Juni tahun 2023. Ganjar menyapa para pedagang di Pasar Warakas dan Pasar Anyar Bahari. Salah satu pedagang mengeluhkan terkait biaya retribusi kepada Ganjar. Karena Heru tengah ada acara lain, Ganjar kemudian mencoba menghubungi Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setiono untuk menyampaikan keluhan warga. Berikut video selengkapnya. Assalamualaikum. Mas Joko. Ini saya lagi di pasar apa? Ada di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok. Permasalahan pertama, mereka ketinggian pembayaran apa namanya retribusi itu mau bulanan berat, boleh nggak harian? Ada Pak Sekda, ya Pak Sekda. Terus apa lagi? Counter KJP Pangan Murah Pak dibuka kembali. Counter KJP Pangan Murah. Bukan lagi di Pasar Anyar Bahari. Bukan lagi di Pasar Anyar Bahari. Ya. Ini langsung Pak Sekda nih. Halo, apa? Gitu ya.
Pada episode Pak Sekda, nanti aku kasih nomor teleponnya, aku WA ke Pak Sekda ya. Halo. Oke, nanti nomor teleponnya gimana caranya? Makasih aja ya, nanti nomornya beliau ke nomor handphone ini biar staf Anda yang telepon ya, biar nanti bisa ketemu. Itu ya Mas Joko ya. Matur nuwun, nggih. Assalamualaikum. Terima kasih. Hidup Pak Ganjar. Mana Pak? Nama Pak Sekdanya mana Pak? Nama Pak Sekdanya bisa saya masuk. Tadi nomor beliau. Nanti saya minta nomor telepon beliau, ya dikirim ke sini. Ya. Tar. Di rumah dinas saya di Semarang sebelahnya ada lontong sayur keliling, juga orang Minang yang jual. Rasanya mirip banget dengan yang ada di sini, mirip banget. Maka tadi saya pengen sarapan ke warung, sebenarnya pagi tadi belum sarapan, dikasihnya pas di sini lontong sayur, enak. Maka saya tanya, ya habis bro. Kalau makan sarannya dihabisin, karena kalau disisain itu akan jadi sampah. Pada sekian banyak orang belum tentu bisa makan, maka harus dihabiskan. Ya. Tadi dikasih berapa Pak? Dikasih kaos kotak-kotak tuh. Iya, tadi ada ibu rupanya pendukungnya Pak Jokowi, pendukungnya Pak Ahok. Ternyata beliau masih menyimpan baju kotak-kotak gitu. Maka tadi dikasihkan ke saya. Ya, mengingatkan pada perjuangan masa itu. Kebetulan saya juga ikut di dalamnya begitu ya. Ya, terima kasih lah. Romantik ya. Pak, hari ini mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang di pasar. Gimana Pak tanggapannya Pak? Enggak. Saya hanya diajak kawan-kawan untuk bisa ngobrol di pasar ini. Dan saya ingin mereka menyampaikan apa adanya. Disampaikanlah apa adanya. Satu tadi soal bagaimana cara membayar retribusi yang kalau bulanan berat. Yang kedua tadi, apa namanya, pangan apa tadi? Pangan murah yang hari ini nggak ada karena dulu ada kriminalnya gitu. Maunya masyarakat, ya kalau yang kriminal dihukum aja. Tapi jangan tokonya ditutup. Nah, ini yang tadi masukan. Maka saya telepon Pak Gubernur, PJ, lagi kondangan, alhamdulillah bisa terhubung dengan Pak Joko Sekda. Dan teman saya, orang Jawa Tengah gitu ya. Saya berteman lama sama beliau. Alhamdulillah tadi saya sampaikan dan nomor teleponnya saya berikan agak di Pulau Api. Mungkin ini kecil buat publik, mungkin kecil. Tapi buat masyarakat yang begini-beginilah yang harus diurusin. Ya, oke. Emangnya Ganjar Pranowo siapa? Sudah menjadi presidenkah? Pak Ganjar belusukan ke Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Sabtu 24 Juni 2023. Bak meniru gaya Jokowi, Ganjar Pranowo langsung telepon Pemprov DKI Jakarta menyampaikan keluhan masyarakat di pasar. Pemberitaan Kompas TV, salah satu pedagang mengeluhkan terkait biaya retribusi kepada Ganjar. Ganjar pun kemudian menelpon Heru Budi, PLT Gubernur DKI Jakarta. Namun Heru Budi tak dapat memberikan tanggapannya. Ganjar pun kemudian mencoba menghubungi Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setiono. Mas Joko, ini saya lagi di Pasar Anyar Bahari. Permasalahan pertama, mereka kepingin pembayaran retribusi itu berat, boleh nggak diringankan? Tanya Ganjar. Ditelepon oleh Ganjar seperti itu, Joko pun langsung merespon cepat permintaan Ganjar tersebut dengan bilang, enggak, yang artinya Pemprov DKI siap menindaklanjuti permintaan Ganjar. Pertanyaannya sekarang, apa pantas Ganjar Pranowo langsung menelpon Pemprov DKI untuk meminta bantuan terkait permasalahan warga di DKI Jakarta? Apalagi dia masih menjabat Gubernur Jawa Tengah, yang masih banyak tanggung jawab yang perlu diselesaikan.